Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 949. Apa yang harus dilakukan hari ini? Liu Xian, apa-apaan Liu Xian? Apa kau pikir kami semua idiot? Nada bicara Bai Ruo tidak senang dan penuh ketidakpercayaan. Liu Xian hanya terkekeh. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Yang penting Ji Fei mempercayainya. Itu sudah cukup. Setelah berkata demikian, dia menatap Ji Fei dengan pandangan yang berkata, "Saya dapat dipercaya." Ekspresi Ji Fei sangat tenang. Seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu untuk masalah ini. Jangan bicara lagi. Ayo kita pergi ke sarang lama di Suzonglen sekarang. Dia juga tidak percaya pada orang yang disebut Liu Xian ini. Tetapi keanehan wanita ini membuat Ji Fei merasakan keanehan dan keterkejutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namun dialah satu-satunya orang. Dia harus menjadi tulang punggung. Dia harus tetap tenang dan membiarkan orang lain mengikuti. Oleh karena itu, dia sangat tenang menanggapi masalah Liu Xian, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Wajah Liu Xian menyapu wajah Ji Fei, memperlihatkan senyum yang nyaris tak terlihat, lalu mengangkat tangannya untuk menunjuk lurus ke depan. Di atas sini ada sarang Gang Suzong, tetapi di sepanjang jalan ada pembunuh dari Gang Suzong. Keberhasilan atau kegagalan bergantung padamu. Nada suaranya lembut dan acuh tak acuh. Tampaknya hidup dan mati Ji Fei tidak ada hubungannya dengan dirinya. Memikirkan tentang perkataan Liu Xian kemarin tentang keinginannya untuk menikah dengannya, Ji Fei bukan saja tidak punya perasaan sedikit pun terhadap wanita ini, tetapi juga menjadi semakin waspada. Ji Fei menatap ke atas gunung-gunung tinggi di kejauhan. Di gunung-gunung yang gelap, banyak burung dan binatang mulai berlarian dan melolong, dan beberapa bahkan lari terbirit-birit karena tembakan panah 3 manik. Kini segalanya telah memecah kesunyian malam. Suara bising dan kobaran api mobil membuat Ji Fei sangat bersemangat, dan hatinya langsung dipenuhi rasa bangga. Dia menatap pegunungan di kejauhan dan berkata, "Dengar, orang-orang Suzonglen, aku, Ji Fei, ada di sini." Ledakan, teriakannya yang tiba-tiba membuat Bai Ruo dan Long Ke'er merasa seperti tersambar petir. Mereka menatapnya dengan heran, mata yang tidak percaya, dan bahkan, "Apakah ini orang bodoh? Jika kalian tidak keluar dari Gang Suzong, aku, Ji Fei, akan membunuh kalian semua." Ji Fei berteriak dengan nada mendominasi lainnya, dan Bai Ruo dan Long Ke'er benar-benar terdiam. Apakah ini sungguh menjadi gila, marah karena mahkota? Sebuah deklarasi yang mendominasi, mengejutkan hutan. Burung dan binatang berlarian, udara di seluruh Teluk Fengxiu tampak membeku. Terjadi keheningan selama sekitar 3 menit, lalu seluruh hutan tertawa terbahak-bahak. "Ji Fei, kesombonganmu tidak ada batasnya. Karena kau ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu." Dengan teriakan keras, anak panah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arah mereka bagai segerombolan belalang. "Ji Fei, semuanya sudah berakhir," Long Ke'er memarahi dengan marah. Ji Fei sangat tenang. Menghadapi anak panah yang berterbangan, dia hanya berkata dengan tenang, "Ayo pergi." Begitu dia selesai bicara, seluruh tubuhnya melangkah maju. Wus wus wus, anak panah itu, seperti lintah, tiba-tiba berhenti kurang dari setengah meter dari Ji Fei, dan menggantung di udara, seolah membeku dalam sekejap. Ini ketika Long Ke'er dan Bai Ruo melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan bahkan mengira mereka hanya berhayal. "Kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu." Ji Fei berteriak keras. Lalu kekuatan internal yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Anak panah yang melayang di udara tampak memiliki mata, dan mereka berbalik dan terbang kembali ke arah semula. Kecepatannya begitu cepat, seolah-olah diberi percepatan.
Mereka yang baru saja menembakkan panah 3 manik bersembunyi dalam kegelapan dan melihatnya dengan jelas dengan bantuan api dari mobil yang terbakar. Tetapi karena mereka melihatnya dengan jelas, mereka menjadi takut dan tercengang. Kepulan-kepulan, serangkaian jeritan terdengar saat tubuh-tubuh ditembak dengan panah 3 manik, dan para pembunuh di jalan Suzong menjerit putus asa sebelum meninggal. Beberapa orang bahkan menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayainya atau tidak sampai saat kematian. Sungguh tidak terbayangkan jika anak panah yang ditembakkannya terpantul kembali dan membunuhnya. Ledakan-ledakan yang tidak mereka duga adalah ledakan-ledakan mulai terdengar silih berganti. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya mulai berterbangan di udara. Bahkan hutan pun terbakar. Dengan busur silang 3 manik, jika 3 anak panah mengenai satu tempat di waktu yang sama, akan menyebabkan ledakan. Mereka mencoba melaksanakan rencana itu pada Ji-Fei berkali-kali tetapi gagal. Hari ini, mereka malah meledakkan diri mereka sendiri hingga mati. Ini adalah pukulan yang kejam dan pelajaran yang tragis. Tetapi pukulan ini terlalu kejam dan berubah menjadi kesengsaraan total. Sialan, apakah Ji-Fei kecoa yang tidak bisa dibunuh? Di puncak gunung jauh di dalam hutan, Suhu mengeluarkan kutukan penuh kemarahan. Seekor harimau yang mengeom di pegunungan seharusnya tak terkalahkan. Ji-Fei datang larut malam bersama 3 wanita. Seharusnya mudah untuk membunuh mereka. Tetapi aku tidak menyangka ini akan terjadi. Di matanya, kematian Sugou dan yang lainnya sebelumnya hanyalah sekumpulan sampah yang dapat dengan mudah dibunuh. Sekarang yang tersisa hanyalah Su Long, Su Monkey dan Su Tiger miliknya. Entah ini kehendak Tuhan atau bukan, tapi mereka bertiga adalah monyet paling kuat dan paling pintar. Sebagai garis pertahanan pertama kantor pusat Feng Xiuan Suzonglen, tidak ada seorang pun yang mampu menerobosnya selama bertahun-tahun. Bahkan banyak orang yang datang ke sini dapat merenggut nyawa seseorang hanya dengan anak panah dingin. Namun hari ini, anak panah yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu melukai Ji-Fei, dan anak buahnya ditembak mati atau meledak satu persatu oleh anak panahnya sendiri. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari ini. Paru-parunya hampir meledak. Tuan Suhu, apa yang harus kami lakukan? Suhu bertanya sambil mengenakan topeng monyet. Dada Suhu terangkat saat dia melihat Ji-Fei dan yang lainnya yang sudah berjalan menuju gunung. Bunyikan alarm segera, Tuan Suhu, pikir 2 kali. Su Monkey segera memberi saran. Ada apa? Suhu melirik Suhou, nadanya penuh ketidakpuasan. Tuan Suhu, begitu alarm berbunyi, itu artinya kami, 12 binatang Suzong, tidak sebanding dengan mereka. Kedudukanmu di jalan Suzong akan sangat berkurang di masa mendatang. Setelah monyet Su selesai bicara, pandangan serius tampak di matanya. Ketidakpuasan Suhu awalnya sirna dalam sekejap. Lalu dia terdiam, kedua tangannya terkepal. 12 binatang Su, meskipun semuanya adalah lambang zodiak dan masing-masing memiliki pembagian tugasnya sendiri, yang benar-benar menonjol dan ditempatkan pertama adalah naga Su. Selama bertahun-tahun, tidak seorang pun tahu siapa naga Su itu. Babi Su, anjing Su, dan yang lainnya seperti sekelompok makhluk bodoh, menyelesaikan tugas di mana-mana dan sibuk dengan berbagai pembunuhan setiap hari. Mereka dipuji jika berhasil dan dihukum jika gagal. Suhu bahkan lebih frustrasi. Dia benar-benar menjadi harimau penjaga gunung. Dia harus menjaga Teluk Feng Xiu di sini setiap hari dan tidak punya kesempatan untuk keluar. Bahkan adik perempuannya diberikan kepadanya oleh Sugou dan yang lainnya ketika mereka kembali. Dia selalu ingin meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat memiliki status yang lebih tinggi di mata pemimpin Suzonglen. Namun apa yang harus dilakukan hari ini?
Perkataan Su Hou tepat sasaran. Bab 950 Ujian Liu Xian. Suhu terdiam, monyet Su terdiam. Hening di tempat kejadian. Satu-satunya suara di sini adalah langkah kaki Ji Fei dan kelompoknya di kejauhan. Persetan denganmu, kau sudah kehilangan nyawamu. Apa harga dirimu? Bisakah kau mengalahkan Ji Fei? Suhu tidak kuat menahan tekanan saat Ji Fei datang, dan tiba-tiba mulai mengumpat. Su Hou menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Aku tidak bisa mengalahkannya, Ji Fei sama sekali bukan manusia. Meskipun kata-katanya dilebih-lebihkan, namun itu memang benar adanya. Lagi pula, Ji Fei membunuh wanita-wanita cantik itu, ular Su, kelinci Su, dan ayam Su, dengan sangat mudah dan langsung. Jadi, apa lagi yang tidak bisa dia lakukan? Menghadapi Ji Fei, mereka merasa berlebihan dan tidak bisa berkata-kata. Berikan panggilan darurat. Su Hou akhirnya membuat keputusan. Su Hou melihat Ji Fei dan yang lainnya semakin dekat, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Oke. Jika hal itu tidak penting lagi, mengapa harus repot-repot memikirkannya?" Bip bip bip, monyet Su mengeluarkan serangkaian siulan. Wus wus wus, tampaknya ada banyak sekali monyet yang melompat dan berlarian di mana-mana di seluruh hutan. Saudara Ji Fei, ini perintah berbahaya dari Su Zonglen. Longkir tiba-tiba berseru. Mulut Ji Fei melengkung ke atas. Mereka tahu bahayanya, dan itu hal yang baik, tapi itu artinya mereka tidak cukup bodoh. Dahlia, Bai Ruo dan Long Keer, yang baru saja merasakan kepuasan, merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka. Mereka merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Bagaimana seseorang bisa begitu hebat dan sombong? Namun, begitu pikiran ini muncul di benaknya, pikiran itu langsung tertahan, karena Ji Fei baru saja menggunakan energi sejatinya untuk menangkis anak panah itu. Bukankah itu penampilan terbaik? Sikou Jinyan, hari ini aku, Ji Fei, akan menggunakan jiwamu untuk membangun kembali jiwa istriku. Ji Fei yang berteriak, menghadap ke kedalaman pegunungan. Dalam sekejap, suara itu bergema di seluruh gunung dan mencapai telinga semua orang. Siapa Sikou Jinyan? Longkir bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini di gunung ini, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang menanyakan pertanyaan yang sama. Karena tidak ada yang tahu bahwa bos di balik Su Zonglen adalah Sikou Jinyan. Sikou Jinyan baru saja bangun dan tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Dia baru saja mendengar alarm dan bertanya-tanya kapan teriakan Ji Fei datang. Sikou Jinyan merasa paru-parunya akan meledak. Bagaimana pihak lain menemukan tempat tersembunyi seperti Su Zonglen? Tidak seorang pun pernah tahu namaku. Bagaimana Ji Fei tahu? Masalah terus bermunculan satu demi satu, membuatnya merasa seperti hendak pingsan dan menjadi marah. Di mana Su Hou? Apakah dia orang yang tidak berguna? Sikou Jinyan mengira bahwa anak buah Xiu Fengwan Su Hou adalah semua elit Su Zonglen, dan mereka dibunuh oleh Ji Fei. Dia sangat marah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah. "Tuan, semua anak buah Su Hou terbunuh dalam pertempuran," kata seorang wanita di pintu. Apa katamu?" Sikou Jinyan mengira ia salah dengar, tetapi tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksanya. Semua anak buah Su Hou tewas dalam pertempuran itu. Garis pertahanan Su Hou telah ditembus, jadi dia mengirimkan panggilan minta tolong. Kata wanita lain, Sikou Jinyan merasa seakan-akan tersambar petir. Sulit dipercaya bahwa makhluk-makhluk kuat itu telah pergi. Mereka semua. Bagaimana ini mungkin? Panggil semua orang di Su Zonglen, aktifkan semua sistem pertahanan darurat di Su Zonglen, dan bunuh Ji Fei dengan seluruh kekuatanmu. Ya, bawahan wanita itu menjawab dan segera mulai memberi perintah.
Dalam sekejap, 3 suara klakson yang keras terdengar di seluruh gunung. Ini mengaktifkan semua racun di gunung, bersiap untuk melancarkan serangan racun terhadap kita. Longcare tumbuh di pegunungan. Meskipun dia tidak begitu mengenal situasi di sana, dia tetap tahu beberapa hal tentangnya. Saat trompet berbunyi, makhluk-makhluk beracun bangkit. 2 kali bunyi klakson, dan si pembunuh bersiap menunggu. 3 suara klakson, membunuh bersamaan. Karena Sanseng adalah upaya terakhir, manajemennya sangat ketat. Meskipun Longcare tidak menjelaskannya secara terperinci, ketika dia mendengar Longcare mengatakan bahwa pihak lain akan menggunakan racun untuk menyerang, dia tidak bisa menahan cibiran di wajahnya. Bairuo, giliranmu untuk bertindak segera. Bairuo menatap Jifei, kau ingin aku bertindak? Sebelumnya, Jifei pada dasarnya tidak membiarkan Bairuo mengambil tindakan. Tetapi sekarang dia tiba-tiba membiarkan Bairuo mengambil tindakan, menunjukkan rasa ingin tahunya. Mereka semua pantas mati. Jifei tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengatakannya dengan tenang. Bairuo sudah mengerti. Panggilan, tiba-tiba angin bertiup kencang, udara dipenuhi bau amis. Terdengar suara binatang merayap di rerumputan dan suara rumput diratakan. Mulut Jifei melengkung. Jifei, apakah itu ular berbisa atau semacamnya? Longcare berkata dengan gugup. Jifei tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Liu Xian di sebelahnya. Dia terdiam, seolah-olah dia tidak ada. Teguran Bairuo tadi tidak membangkitkan amarahnya. Semakin dia melakukan ini, semakin penasaran Jifei jadinya. Tetapi dia sengaja mengabaikannya, ingin melihat seperti apa pihak lainnya. Sekarang, racun itu menyerang. Jifei meminta Bairuo untuk meracuninya, tetapi matanya menatap Liu Xian. Liu Xian, karena kamu peri, bisakah kamu membantuku? Setelah Jifei selesai berbicara, dia melihat ke kejauhan. Ada apa? Suara Liu Xian sangat tenang, seolah-olah bahaya di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bantu aku mengemasi semua barang ini. Kenapa kau mencariku? Bukankah kau yang meminta dia melakukannya? Liu Xian menatap Bairuo. Kamu adalah Liu Xian, kamu adalah peri. Longcare membalas kata-kata Liu Xian. Jifei tidak memarahi Longcare, dan bahkan menyemangatinya untuk terus berbicara. Liu Xian mengangkat sudut mulutnya. Gadis kecil, usahamu untuk memprovokasiku tidak akan berpengaruh padaku. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun lebih lama darimu. Jadi bagaimana aku bisa diprovokasi olehmu? Penuh penghinaan, Liu Xian menoleh ke arah Jifei. Makhluk beracun ini tidak akan menyerangku. Jadi aku tidak akan peduli. Adapun apa yang akan terjadi padamu, itu urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Liu Xian bersikap sangat arogan dan dingin, serta mengabaikan situasi. Jifei berbalik dengan senyum yang lebih percaya diri di wajahnya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Li Ruoxi, menarik Longcare dan Bairuo, dan berjalan di belakang Liu Xian. Liu Xian tertegun. Jifei, apa maksudmu? Jifei menatap gunung di depannya dan berkata, Liu Xian, kamu bilang kamu akan membawa kami ke Suzonglen. Sekarang kami harus mengikutimu dan menunggumu untuk membawa kami ke atas gunung. Dia tersenyum dan memandang pegunungan di kejauhan, dengan senyum penuh arti di wajahnya. Wajah Liu Xian dipenuhi amarah. Jifei, aku sudah membawamu ke sini. Apakah kamu masih ingin aku yang memimpin jalan? Anda adalah dewa. Kami harus menyembah Anda. Jifei tertawa. Anda menabrak. Suara racun yang membanjiri rumput mulai naik dan turun. Saudara Jifei, kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk beracun, seru Longcare. Ada sedikit sarkasme di mata Jifei ketika dia menatap Liu Xian. Jika Liu Xian seorang abadi,
Bukankah dia akan takut pada makhluk beracun? Bersambung.